pagi Ibu, perkenalkan nama saya Suteri Saca dari kelas Agroteknologi 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan hama pada tanaman tomat. Yang pertama itu pengertian hama. Hama dalam arti luas adalah semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Pengertian hama dalam arti sempit yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya, yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Yang kedua itu pengertian tomat. Tomat ialah jenis tanaman hortikultura yang banyak disukai oleh dikembangkan di Indonesia. Selain sebagai sayuran, produksi tanaman tomat dapat juga diolah sebagai bahan baku pendukung makanan berupa saus. Karena hal tersebut, tomat merupakan jenis tanaman yang banyak kegunaannya hingga sayuran ini bernilai ekonomis tinggi. Itu tadi klasifikasi tanaman tomat. Kingdom itu termasuk plantae, divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyl, ordo Monocotyledonae, famili Solanaceae, genus Lycophysium, spesies Lycophysium excellentum. Yang berikut lagi morfologi tanaman tomat. Tanaman tomat memiliki akar tunggang, akar cabang, serta akar serabut yang berwarna putih-putihan dan berbau khas. Perakaraan tanaman tidak terlalu dalam, menyebar ke semua arah hingga ke dalam rata-rata 30-40 cm, namun dapat mencapai kedalaman hingga 60-70 cm. Yang berikut itu habitat tanaman tomat. Habitat tomat yaitu ditanam pada kisaran suhu 20-27 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 750-1250 mg per tahun. Secara umum, tomat dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-1500 meter. Dapat dengan media tanah yang subur dan gembur dengan kandungan unsur hara yang baik. Yang berikut, hama yang ditemukan pada tanaman tomat. Yang pertama itu kutu putih. Kutu putih merupakan hama famili Pseudochaetidae dengan ciri memiliki serbuk putih menyerupai lilin yang membungkus seluruh bagian tubuhnya. Serbuk lilin tersebut melindungi diri dari serangan predator, bahkan bisa membuat aplikasi pestisida tidak efektif jika tidak disertai predikat yang kuat. Biasanya hama ini bersaing-saing di buku-buku tanaman atau pemupukan daun muda. Klasifikasi kutu putih yang termasuk kingdom Metazoa, Phylum Arthropoda, Subphylum Uniromaia, kelas Iseta, ordo Hemiptera, subordo Sternonecha, superfamili Aliarodatea, famili Alaraerodatea, genus Bamacea, spesies Bemisia tabaci. Serangan kutu putih biasanya ditandai oleh banyaknya gumpalan benang lilin berwarna putih pada permukaan buah atau pada permukaan bawah daun. Hal ini terjadi karena kutu putih hidup secara bergelombol. Kutu putih menghisap cairan tanaman dengan cara menusukkan alat mulutnya ke dalam jaringan epidermis daun atau buah. Pada daun tua, serangan biasanya terjadi sepanjang tulang, tengah, dan urat daun. Sedangkan pada daun muda dan muda terjadi pada seluruh bagian. Pada saat menghisap cairan, alat mulut kutu menginjeksikan racun ke dalam jaringan tanaman. Sebagai akibatnya, serangan pada pucuk menyebabkan daun tambah kerdil dan keriput. Selain itu, hama kutu putih pepaya menghasilkan embun madu dari bagian analnya. Embun madu ini kemudian ditumbuhi candaban telaga, sehingga permukaan daun dan buah pada tanaman yang diserang berwarna hitam. Yang kedua itu ulat grayak. Ulat grayak pada tanaman kingdom ialah Sporoptera litura. Ulat grayak menyerang daun tanaman tomat secara bersama-sama dalam jumlah yang sangat banyak
Ulat ini umumnya menyerang ini di malam hari dengan sistem memakan buah dan daun tomat. Gejala pada daun berupa percak-percak putih, lubang, walaupun buahnya ditandai dengan adanya lubang tak beraturan. Di tiap permukaan buah, pembatasan kimiawi memakai indeksida berbahan aktif supermetrin, deltrimetrin, profesionas, chlorsphophis, metonil, atau di hemipo. Dosis atau fokus layak pedoman pada kesamaan. Klasifikasi dari ulat raya, kingdom, phylum, Animalia, kelas, insecta, order, family, subfamily, genus, Sporoptera. Yang berikut, hama ini bersifat polifer atau mempunyai kisaran inang yang cukup luas atau banyak inang. Salah satu tanaman inangnya yaitu tanaman tomat. Larva yang masih muda merusak daun dengan meninggalkan sisa-sisa epidermis bagian atas atau transparan dan tulang daun. Larva instar lanjut merusak tulang daun dan kadang-kadang menyerang buah tomat. Biasanya larva berada di permukaan bawah daun dan menyerang secara serentak dan kelompok. Serangan berat menyebabkan tanaman gundul, karen daun, dan buah habis dimakan oleh ular. Itulah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.